Selamat sore sahabat Sonora, selamat buka puasa untuk yang sudah menjalankan ibadah puasa selama seharian penuh. Health Corner hadir lagi nih bersama Sony Wicaksono, tentu saja ditemani dengan dokter andalan kita semua, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Minggu ketiga ini dok, luar biasa. Udah seger abis buka apa tadi? Abis buka minggu kemarin kan kita abis buka pintu. Topiknya enggak dong. Topiknya ya kan kalau mau buka puasa buka pintu studio dulu. Oh iya betul. Buka dengan doa dulu. Topik kemarin kan udah buka puasa. Jadi saya sudah mempraktekkannya. Saya sudah mempraktekkan akhirnya buka puasa dengan gorengan, pisang goreng dan tahu, karena kan minggu kemarin urutannya gitu kan. Gorengan yang paling baik, tahu, bakwan, terus pisang. Ya udah saya turutin daripada cireng ya kan. Iya. Maaf ya pedagang cireng. Tapi kan saya nggak bilang nggak boleh ya. Jangan sering-sering. Sesekali nggak ada masalah. Makanan rekreasi. Nah, kalau selama 3 minggu ini Anda mungkin merasa makannya kalap terus nih. Mungkin ada baiknya selama sisa bulan Ramadan ini pergunakan waktunya untuk berolahraga. Menyeimbangkan apa kok senyumnya kayak ini. Saya olahraga loh dok loh. Enggak, karena ini paradigma point of view orang-orang yang menganggap bahwa olahraga itu bisa bisa melunasi berbagai efek negatif dari pola makan yang buruk. Menarik ini. Nah, kalau gitu anggapan itu tidak bisa. Anggapannya salah berarti ya. Kenapa dok? Kenapa? Nah, apa-apa yang kita masukkan lewat mulut, entah gorengan, entah apapun gitu, itu tidak hanya numpang lewat terus keluar di toilet, tapi ada beberapa yang mengendap di dalam tubuh kita, dan makanan itu merupakan sumber dari berbagai proses yang akan terjadi di dalam tubuh, untuk sumber energi, sumber untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, membentuk sel-sel baru, pengaturan hormon dan pengaturan berbagai fungsi organ gitu. Jadi kalau bahan bakarnya jelek, maka fungsi di dalamnya juga jelek. Kalau punya mobil, nggak pernah kita ngisi bensinnya itu diganti dengan air sumur atau isi dengan es teh manis gitu, nggak pernah kan. Kita kalau ngisi mobil atau ngisi motor selalu benar, kalau bensinnya diisi bensin, kalau diesel ya diisi diesel ya kan, kalau listrik ya dikasih colokan gitu kan. Kan nggak pernah salah. Kenapa kalau mulut salah gitu. Itu terus apa-apa yang kita masukin itu cuma bisa, bahan bakar dalam badan kita itu cuman bisa masuknya lewat mulut. Ya mungkin beberapa misalnya vitamin D bisa dapat dari sinar matahari, tapi sebagian besar harus masuk lewat mulut. Nah, kalau yang kita masukin itu nggak ada, misalnya nih nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah. Ada kan orang yang gitu kan, yang nggak ada yang sayur, mukanya kok ngadep ke saya. Nggak ada kan, ngadepnya ke sini. Ada orang yang nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur. Nah, berarti kan dia akan kekurangan vitamin C. Nah, dengan olahraga dia itu nggak bisa mendapatkan vitamin C. Vitamin C pada manusia itu harus masuk lewat mulut atau lewat pembuluh darah. Bisa diinfus, tapi kan nggak mungkin kita tiap hari nginfus gitu kan, karena vitamin C kita butuh setiap hari. Badan kita nggak bisa bikin sendiri. Kalau vitamin D badan kita bisa bikin sendiri dari bantuan sinar matahari. Vitamin C nggak bisa. Kalau kucing bisa, anjing bisa. Mereka nggak butuh makan buah karena bisa bikin vitamin C. Berarti kalau gitu banyak orang yang menganggap saya mau olahraga supaya kalau makan gak sehat ngerasa gak bersalah. Berarti anggapan yang keliru ya. Berarti kalau gitu olahraga terutama di bulan Ramadan. Tunggu sebelum nanti kata-kata Dokter Santi diputar balikan gitu ya. Harap dicatat bahwa Dokter Santi tidak mengatakan olahraga itu tidak baik dilakukan. Olahraga itu baik, sehat, berguna gitu. Tapi tidak bisa melunasi semua dampak buruk dari pola makan yang jelek. Apalagi tadi dokter bilang makanan ada yang dikeluarkan, ada yang mengendap. Yang mengendap itu tidak bisa dikeluarkan lantas dengan olahraga gitu ya, simpelnya. Sebagian bisa, kayak kalorinya, kolesterolnya. Tapi untuk yang mengendap, ya udah gitu ya. Kalau yang mengendap itu model kayak trans fat, lemak trans yang dari bukan yang alami ya. Iya, pinter loh. Lemak trans dari gorengan, dari keripik-keripik, kerupuk-kerupuk gitu. Nah, itu
sebenarnya badan kita punya kemampuan untuk metabolismenya, membereskan si lemak trans yang mengendap di dalam tubuh itu bisa. Tapi jangan berlebihan, lelah dia. Ya, nah kalau gitu nih olahraga terutama di bulan Ramadan itu sebenarnya tujuannya tuh untuk apa sih dok? Kalau lantas tidak untuk membalanskan tubuh. Ria itu loh pasti. Anak sekarang kan tadi aja ada yang ria tuh ada yang katanya. Sombong habis lari 5 km. 5 km lari gitu langsung ria. Bulan puasa ini, bulan puasa jangan ria. Sombong tuh kalau 50 kilo. Saya dong. Beratnya. Tujuannya untuk apa lantas? Tujuannya untuk kesehatan terutama fisik. untuk bulan Ramadan ya. Kita konteksnya di bulan Ramadan nih. Tetap olahraga maksudnya. Jadi kalau nggak bulan Ramadan nggak olahraga? Enggak, maksudnya kan kita lagi konteksnya ngomongin untuk bulan Ramadan nih. Jadi merasa saya yang salah sih ya, saya bingung pertanyaan. Jadi dihakimi gitu, tatapan dokter Santi itu gitu ya. Jadi olahraga yang dilakukan di bulan Ramadan itu membantu menjaga kesehatan fisik, juga membantu menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental, emang kenapa dok? Ya kan kalau misalnya olahraga itu kita harus menjaga emosi gitu kan, menjaga amarah gitu. Jadi kan. Mentalnya bisa terlatih ya. Bisa lebih jadi baik. Kalau menemukan ada hal-hal yang memicu emosi itu bisa lebih baik untuk menangani berbagai masalah-masalah, godaan-godaan yang membawa pahala itu. Ternyata itu berpengaruh ya olahraga itu ya. Orang yang olahraga itu moodnya lebih baik. Terus kemampuan dia untuk mengelola emosi-emosi negatif menjadi lebih baik. Oh, I see. Baru tahu nih. Jadi olahraga tuh nggak cuman kesehatan fisik doang ya? Tapi juga kesehatan mental. Padahal ya dengan suasana pekerjaan maupun suasana lalu lintas yang membuat amarah itu bisa terpicu dengan mudah gitu. Kalau kita olahraga, kita bisa mengelola dengan baik. Oke. Yang jadi masalah kan ya, orang-orang di bulan Ramadan ini kan udah seharian nahan lapar, nahan haus, gak masuk makanan, minuman, Bukannya tadi pas duhur udah buka? Kasih tahu lagi. Itu trik buat kuat. Jangan salah. Dia itu kalau kayak tidur tuh interrupted tidur gitu. Jadi tidur sebentar, ntar bangun ngapa-ngapain terus tidur lagi. Jadi gitu. kalau ada yang nanya, kok masih jam 5 sore masih seger aja gitu ya. Oh iya, karena puasanya intermittent gitu. jangan Pagi sampai siang puasa intermittent gitu, buka terus puasa lagi. Lanjut lagi di bulan Ramadan ini kan banyak orang yang merasa lemas karena nggak masuk makanan minuman. Olahraganya kan olahraga berat ya males. Gimana dong? Jangan ya. Bisa diakali. Nah, lantas kapan nih waktu terbaiknya? Ada orang yang prefer olahraganya sore menjelang buka, ngabuburit. Ada juga yang melakukannya setelah, artinya malam. Ada juga bahkan yang pagi. Sebenarnya waktu yang ideal nih kapan sih dok untuk olahraga itu di bulan Ramadan? Waktu yang ideal untuk olahraga di bulan Ramadan itu adalah waktu di mana kamu bisa menjalankannya. Jadi lihat diri sendiri. Terserah karena ya? Kalau misalnya dokter bilang waktu yang paling baik itu adalah pas ngabuburit, tapi dia nggak mau, ya nggak baik kan. Tapi bukan berarti masing-masing waktu nggak ada risikonya dong dok. Setiap waktu itu mempunyai positif, mempunyai sisi negatifnya. Jadi either mau pilih pas sebelum sahur, pas sebelum buka puasa, setelah sahur, sebelum berbuka, sesudah berbuka, sebelum tidur atau setelah sholat raweh. Itu masing-masing opsi itu punya positif, punya negatif, dan boleh dilakukan dengan catatan aja. Apa tuh dengan catatannya? Asal tidak mengganggu tidur, asal tidak membatalkan puasa karena kan bisa rasa haus yang banget, dan tidak menimbulkan penyakit. Olahraga tidak boleh dilakukan saat berpuasa asalkan jangan tangan kanannya memegang es teh manis, selalu meminumnya. Kalau pegang doang mah nggak apa-apa. Oh iya benar ya. Megang terus ngasih bawain buat dokter Santi boleh. Tapi saya nggak minum manis. Kalau gitu kita bedah deh dok. Tadi kan dokter San bilang masing-masing waktu ada positif ada negatif. Kita bedah mulai dari yang sebelum sahur dulu deh. Berarti kan dini hari itu ya. Gitu ya. Dini hari itu apa tuh? Apa nggak
Kan nggak lazim itu orang-orang olahraga dini hari sebelum sahur. Selalu ada orang yang nggak lazim. Coba sahabat Sonora yang olahraganya sebelum sahur komen. Pasti ada. Ada ya? Iya. Nah, positif negatifnya apa nih kalau sebelum sahur? Kalau olahraga sebelum sahur itu sisi Positifnya dulu. Positifnya. Itu masih fresh. Masih fresh. Kan bangun tidur gitu Betul, kan. betul. Terus energi masih ada. Masih full. Karena makan malam kan. Yap. Terus kalaupun habis olahraga haus, ada fuelnya. boleh minum karena belum melewati jam sahur gitu. Enak gitu. Belum ada gangguan. Sebelum udah keisi, setelahnya juga bisa diisi lagi gitu iya, ya. jadi kebutuhan makanan aman. Aman. Gitu. Mau ngangkat beban boleh gitu. Karena angkat beban tuh biasanya kan harus disertai dengan minum yang cukup, karbohidrat yang cukup, protein yang cukup gitu. Nah, itu bisa dilakukan ketika olahraganya sebelum sahur. Ngangkat beban boleh. Beban kehidupan. Ngangkat derajat orang boleh juga. Boleh juga, Masya Allah. Pahala tahu itu. Nah, itu positif negatifnya. Negatifnya itu adalah mengganggu waktu tidurnya karena harusnya dia masih bisa tidur tapi udah bangun lebih cepat kan. Jadi kalau dia mau olahraganya sebelum sahur, usahakan tidurnya lebih cepat gitu kan. Dulu. Terus beberapa orang nggak suka olahraga masih sendirian karena bener, apalagi euforia, sepi lagi ya. Euforianya kalau ngabuburit kan rame-rame gitu. Beberapa orang nggak suka, ya agak kurang tepat gitu. Oke. Nah, itu sebelum sahur. Sekarang setelah sahur berarti anggap pagi-pagi ya, jam 7 atau jam 6. Emang sahurnya jam 6? Enggak, maksudnya setelah sahur kan jam. Dia lain jam sahurnya. Dokter tidak memperhatikan. Tadi kan bilangnya setelah sahur jam 6. Olahraganya di jam 6 pagi, jam 7. Sahurnya jam berapa? Sahurnya kan jam 4. Masa habis jam 4 sholat subuh langsung dia bener, olahraga? tapi benar. Kalau olahraganya dilakukan setelah sahur, sebaiknya jangan langsung. Jadi abis sahur langsung olahraga, kasih jeda mungkin 1 jam gitu. Pinter saya mah. Iya. Udah baca duluan soalnya. Udah nanya-nanya Minimal duluan. 1 jam ya setelah makan berat ya? Tergantung makannya. Tergantung makan. Kalau makannya berat iya biasanya 1 jam. Takutnya kalau terlalu kenyang nanti malah nggak enak perutnya kan. Malah muntah lagi nanti. Jadi kalau misalnya makannya ringan, karena ada beberapa orang yang sahur tuh dikit doang. Teman saya aja cuma air putih aja loh. Karena sebelumnya udah loading dulu dia. Karena sebelumnya udah makan temen. Wow. Jadi kalau sahurnya ringan boleh mungkin setengah jam. Tapi kalau sahurnya cukup berat 1 jam. Boleh dilakukan dengan intensitas yang tinggi nggak kalau setelah sahur? Jangan, karena kan kalau setelah sahur kita masih punya waktu panjang lagi sampai kita boleh isi bensin lagi kan. Nah, itu harus dihemat-hemat sumber daya energi dan cairannya. Sebelum lanjut lagi, saya mau mundur yang ke waktu sebelum sahur. Kalau waktu sebelum sahur karena udah keisi sebelumnya dan bakal bisa diisi lagi, boleh intensitas tinggi nggak? Sebenarnya di bulan Ramadan nggak kita boleh, ya? Tidak menganjurkan intensitasnya tinggi. Jadi minimal intensitasnya sama dengan yang sebelumnya dilakukan atau turun sekitar 30 sampai 50% dari. Karena kan harus ngirit energi, ngirit tenaga. Makanya kalau sebelum sahur masih oke gitu dengan intensitas yang seperti biasanya. Cuman kalau intensitas tinggi takutnya nanti kelelahan dan sebagainya gitu malah kan. Jadi nggak bisa kerja nanti. Iya, tapi untuk beberapa orang yang benar-benar staminanya baik nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sesudah sahur tidak dianjurkan yang intensitasnya tinggi, sebaiknya di bawah sedang. Jadi antara ringan, karena kalau sedang pun keringat banyak gitu loh. Sementara kalau kita keringat banyak kan pengeluaran cairan banyak, kemungkinan dehidrasi akan naik. Positif negatifnya untuk yang olahraga setelah sahur. Positif dulu. Positifnya sebenarnya ya tergantung lagi kalau dia tidak punya waktu yang lainnya, karena di bulan puasa itu sebetulnya banyak sekali sahabat Sonora yang punya jadwal kegiatan lebih padat daripada sebelum Ramadan. Dan gitu. mungkin satu-satunya waktu yang memungkinkan ya setelah sahur itu ya. Positifnya di waktu ya. Positifnya di waktu. Terus negatifnya adalah karena dia dilakukan ketika masa berpuasa, maka dia kan harus menghemat energi cairan gitu, sehingga intensitas yang diinginkan itu tentu akan rendah sekali ya. Tuntutannya karena akan rendah high risk banget ya. Iya. Terus untuk kalau mau yang anaerobik, main beban itu nggak dianjurkan ketika sesudah jadi sahur. aerobik aja ya. Iya, aerobik tapi yang ringan juga, nggak bisa intensif yang ya.
Kalau intensif itu apa nih? Yang Definisinya? lebih rendah. Intensitasnya rendah, iya kayak jalan santai iya, gitu, okay. Atau ngetik-ngetik olahraga jari enggak ya? Saya aja lagi. Oke, sekarang kita menuju ke waktu sore. Nah, ini saya juga termasuk yang melakukan ini, Dok. Banyak juga orang-orang yang melakukan olahraganya di menjelang berbuka sore. Favorit nih. Saya ya mau kan? bilang dia bohong, nggak bisa bilang dia bohong karena memang pada kenyataannya sekarang ini mamanya Mas Sony, mamanya ini hebat. Sekarang Mas Sony udah mulai rutin olahraga, harus diacungin jempol. Cakep. Hidung saya terbang ya. Iya. Dan saya juga merasakan loh, Dok, olahraga di lebih sore enak ya? lebih enak dan ternyata lebih efektif juga untuk membakar lemak loh, kerasa loh. Maksudnya berat badannya turun. Karena kan kalau ini koreksi ya, Dok ya. Nah, ini tolong koreksi. Dia udah tahu caranya. Karena kan ketika sore seharian kita nggak mengisi dengan bahan bakar makanan apapun, jadi olahraga tubuhnya membakar lewat lemak ya kan, bukan gula. Koreksi, Dok, benar atau enggak? Bisa iya, bisa tidak. Oh, bisa iya, bisa tidak. Oke, berarti jelaskan, Dok, kalau secara kesehatan. Karena gini, kalau misalnya kita udah puasa seharian, kalau cadangan gula di dalam darah dan di dalam otot dan hati sudah menipis, baru bakar lemak. Tapi kalau masih ada yang dibakar itu gula dalam darah dan gula dalam glikogen, gula dalam bentuk glikogen yang disimpan di otot dan hati. Bisa nggak sih kita tahu kalau yang dibakar itu ternyata lewat udah lemak gitu? Udah lemak. Apakah keringatannya makin deras atau gimana, atau lebih capek? Sebenarnya kalau mau pasti itu ada tesnya gitu, diukur ketonnya, bisa dari urin, bisa dari darah. Berarti ya? Ada stripnya itu sih, tinggal didip gitu. Nanti cari aja tes. Apa namanya, Dok? Strip tes untuk keton gitu. Oke, strip tes untuk keton ya. Di urin bisa gitu. Tapi kalau cara mudah agak susah ya. Susah, bukan berarti keringetan banyak, lemak nih gitu. Tidak. Ini kalau keringetan itu yang keluar bukan lemak, yang keluar itu cairan. Makanya ketika kita olahraga dianjurkan pakai baju olahraga yang entah sesudah sahur atau sebelum buka puasa. Setelah sahur atau sebelum buka puasa itu kan olahraga di dalam periode berpuasa kan. Itu usahakan sirkulasi udaranya baik supaya nggak keringetnya banyak. Usahakan pakaiannya tuh yang nggak bikin memang kita keringetan. Memang baju gitu. untuk olahraga lah ya. Kan ada pakaian yang kita pakai begitu keringetan juga banyak karena pakaiannya tuh nggak nyerap keringet, tebel atau pori-porinya tuh atau terbuat dari bahan yang polyester misalnya, itu kan bikin gerah kan, keringat jadi banyak. Iya, baju olahraga aja lah ya kan, sekarang udah murah-murah juga. Tapi baju olahraga sekarang banyak yang polyester, hati-hati. Karena jadi polyester biasanya bikin gerah nggak? Iya benar. Iya. Saya nggak begitu paham bahan. Iya benar. Pokoknya jangan bikin gerah deh. Katun paling baik sih. Katun ya. Katun tuh kalau ini kan keringetnya gampang nggak bikin kita jadi dehidrasi karena keringetan. Intinya jangan seperti positif itu. Negatifnya kalau sebelum buka ngabuburit olahraga? Positifnya bisa menuju ke pembakaran lemak yang tadi Mas Sony bilang itu benar, potensinya besar. Apalagi kalau buka puasanya itu dilakukan dengan karbohidrat secukupnya, proteinnya dan lemaknya banyak. Nah, itu akan membuat cadangan gula di dalam darah tuh nggak banyak-banyak banget, jadi dia cepat habis gitu kan. Terus apalagi kalau makan malamnya itu juga karbohidratnya sedikit, sehingga tabungan glikogennya juga dikit, nggak banyak. Jadi gula dalam darah dan dalam otot dalam hati itu nggak begitu banyak cadangannya. Jadi tipsnya tadi akan bakar lemak. Tipsnya tadi kalau olahraga ngabuburit, buka puasanya dan makannya karbohidratnya dikit. Jangan nggak makan karbohidrat ya. Karbohidratnya dikit, kemudian terus usahakan yang kompleks bentuknya. Yang tingginya protein dan lemak ya. Positif laginya ada lagi? Positif laginya ramai. Suasananya menyenangkan. Jadi terpicu moodnya, semangatnya, motivasinya. Terus kita habis beraktivitas seharian. Apalagi ada lihat sebelah pedagang takjil. Iya. Dan itu juga termasuk sisi positifnya. Karena mendekati waktu berbuka, jadi pas lagi olahraga, selesai olahraga buka. Langsung deh buka udah langsung bisa minum, bisa makan. Nah, negatifnya sekarang, Dok, ada nggak sih negatifnya? Negatifnya
udah capek. Kan level energi orang berbeda, aktivitas orang, kesibukan orang, pekerjaannya, tanggung jawabnya kan berbeda-beda. Pada beberapa orang itu udah habis bener-bener udah nggak pengen ngapa-ngapain gitu, udah lemes banget gitu kan. Nah untuk yang kayak gitu sebaiknya ya jangan dipaksa olahraga yang kalau misalnya mau ngabuburit ya udah jalan aja, jalan santai. Atau mungkin rekomendasi untuk sahabat atau berenang biar bisa sambil minum. Atau mungkin rekomendasinya dari Doksan kalau yang mau melakukan olahraga sebelum buka puasa itu yang emang lagi libur aja, jadi siang pagi dari siangnya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ya susah kalau orangnya kerjanya tiap hari, kalau nggak kerja nggak ada uang. Nah misalnya nih contoh ya, kalau bapak-bapak ojol kan susah. Kalau bapak-bapak ojol kan kalau nggak kerja nggak ada duit. Tapi untuk pekerja nggak libur. Oh iya bener ya. Tapi kalau yang pekerja kantoran mah ya rekomendasinya libur. Berarti olahraganya cuma Sabtu Minggu. Senin Jumat ya janganlah olahraga tiap hari. Cuma mungkin dimainkan intensitasnya, jenis olahraganya dan jam olahraganya. Walaupun bulan Ramadan direkomendasikan tiap hari. Sebaiknya. Kadang kan saya pernah baca ada beberapa artikel yang sebaiknya sih dalam 1 minggu ada day off-nya. Ada 1-2 gitu misalnya. Sebenarnya day off-nya itu gini nih. Kalau olahraga kita itu bentuknya yang anaerobik, misalnya main beban gitu ya, memang atau sprint. Ya, itu sebaiknya memang seminggu 2 kali atau 3 kali ada jedanya, karena kelompok otot kalau biasanya anaerobik itu misalnya main beban ya, itu biasanya dianjurkannya itu pada hari yang sama, kelompok otot yang sama. Jadi misalnya kita main atas aja, dominannya ya, bukan berarti yang bawah nggak boleh dilatih, dominannya kelompok atas yang sama gitu. Nanti kalau dibagi 2 boleh? Atas dan bawah harus ada dominannya, sebaiknya sebaiknya nggak berarti ini satu-satunya yang paling tepat ya, karena tiap orang pasti berbeda. Nah nanti ngaso besoknya nggak usah, aerobik aja, bukan berarti nggak usah olahraga, aerobik aja. Terus besoknya lagi kalau mau anaerobik, kelompok otot yang bawah misalnya, yang tadi atas sekarang yang bawah gitu. Jadi dialternasi gitu, supaya ada istirahatnya, karena olahraga yang sifatnya anaerobik yang mengangkat beban misalnya, entah beban tubuh sendiri atau beban dari keluarga, alat atau beban kehidupan dari keluarga atau teman gitu ya, minta traktir mulu gitu, atau beban pekerjaan, jangan lama-lama setengah jam. Tuh kan gue lupa. Yaudah kita langsung bergerak aja deh karena waktu udah mepet juga. Sekarang setelah buka malam, olahraga ya, positif negatifnya. Jangan terlalu dekat dengan pas buka, karena kalau bukanya kalap banyak muntah nanti, kekenyangan gitu. Positifnya boleh makan, boleh minum, waktu banyak gitu kan, nggak lemes, terus suasana juga masih meriah gitu kan, dibandingkan dengan sebelum sahur kan sunyi senyap, mau keluar juga ketar-ketir juga ya, masih gelap gitu kan. Itu positifnya. Kalau negatifnya biasanya orang rada males. Jujur li ya kan? Jujur li gitu. Udah capek, udah kenyang. Iya kan, enakan duduk ngerumpi, bukber, ngelanjut bahas-bahas. Terus kan banyak ritual. Masih ada traweh, masih ada nanti kalau misalnya takutnya malah akan mengganggu pola tidurnya ya kan. Iya, dan kalau terlalu dekat mengganggu pola tidurnya, karena olahraga kan bikin badan kita hangat, detak jantung agak naik, hormon endorfin naik, dan itu bisa beberapa orang yang sensitif susah tidur. Dari tadi Doksan nyebut aerobik, anaerobik, mungkin ada sahabat sore yang belum tahu apa sih itu olahraga aerobik dan anaerobik, singkat aja Dok. Aerobik itu jangan dipikir cuman senam yang lompat-lompat itu di SKJ gitu. Aerobik itu adalah gerakan olahraga yang repetisinya banyak, durasinya lama, tapi tenaganya relatif tidak terlalu berat. Kalau yang anaerobik, olahraga yang repetisinya sedikit, durasinya sedikit, tapi tenaga yang dikeluarkan banyak. Contoh anaerobik contohnya angkat beban. By the way, dumbbell dan barbell itu berbeda. Tahu nggak? Nggak tahu malah bedanya. Kalau barbell kan yang apa deh bedanya, saya nggak tahu. Udah benar itu. Udah gini tuh udah benar. Kalau dumbbell itu yang ini bola ini besi yang kiri kanan terus digenggam dengan satu tangan.
Kebayang ya? Kebayang. Itu dumbbell. Dumbbell. Kalau barbel ada barnya, ada tiang, terus di ujung sini ada bebannya. Jadi dipegang dengan dua tangan. Itu barbel. Oh, yang apa binaragawan itu mengangkat barbel. Kalau dumbbell yang satu kecil, tangan. Kalau barbar mah. Kalau barber mah cukur rambut. Iya, tadi nanyanya apa ya? Anaerobik tadi apalagi selain angkat beban? Sprint bisa. Sprint, ngangkat beban juga tidak hanya dengan alat, bisa juga dengan badan sendiri. Oh iya. Nah, misalnya push up, sit up, itu juga anaerobik. Itu termasuk anaerobik. Sama apa namanya yang kan push up, sit up. Berarti yang cepet-cepet ya itu yang cepet-cepet, yang berat-berat ya anaerobik ya. Yang ngangkat. Simpelnya gitu ya. Kalau aerobik beban kehidupan termasuk anaerobik. Karena ngangkat beban, kalau berat anaerobik. Terakhir deh tips dok untuk olahraga nih. Masih nanya yang aerobik contohnya apa? Oh iya belum ya? Belum. Anaerobik. Anaerobik contohnya itu berjalan, jalan cepet, jalan jogging, lari, berenang, sepedaan, itu termasuk dalam termasuk dalam aerobik. Yep. Terakhir dok tipsnya untuk kan masih ada sisa 1 minggu ya, 1 mingguan lagi untuk yang sisanya kayaknya udah tinggal 3 menit ya. Yang terlalu jujur. Singkat aja dok tipsnya. Singkat aja, olahraga itu bukan berarti apa-apa yang kita lakukan yang buruk itu bisa lunas, merokok, pola makan yang buruk. Tetapi olahraga itu perlu dilakukan untuk membantu mengurangi dampak buruk tersebut dan membantu menjaga kesehatan fisik dan menjaga kesehatan mental kita. Olahraga yang dilakukan secara rutin manfaatnya besar, tapi olahraga itu jangan sampai dilakukan dengan cara yang salah sehingga maunya sehat malah dapatnya sakit. Tetap dengarkan tubuh Anda ya. Dengarkan tubuh Anda. Terima kasih Dokter Santi, sangat luar biasa pemaparannya tentang olahraga. Semoga kita semakin sporty walaupun udah keluar bulan Ramadan juga. Ini udah mulai banyak yang pulang kampung ya. Nah, iya kalau di kampung lebih enak lagi kan, lebih asri. Seger. Nah, itu dia. Kita ketemu di minggu depan. Nah, minggu depan kita akan bahas sesuatu yang apa nih? Pokoknya banyak deh dinikmati oleh orang-orang ya. Kalau gitu jangan lupa untuk dengarkan terus setiap Senin selama bulan Ramadan, mulainya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.